langkah pertama kalau andai kata kita mau disuruh mandikan mayit, kita orang dijadikan orang untuk ayo fadhol mandikan mayit. Maka langkah pertama apa? Letakkan mayit ini ke arah kiblat. Nah, ke arah kiblatnya gimana? Yaitu kaki menghadap ke kiblat. Ini kalau ini anak kiblat, maka kakinya yang menghadap sana. Nah, kemudian ambil tempat mandikan. Sebetulnya tempat mandikan yang bagus itu sejajar dengan ini pusar. Ya, karena ini praktek ya al-mawjud ya, alat isi itu ya. Apa adanya sudah. Ini diangkat mayat ini ke ukuran segini. Juga kalau bisa tempat pembuangannya yang seperti tempat-tempat mandikan. Jadi arahkan tempat pembuangan itu bukan ke jalan atau kemana, tapi tempat pembuangan yang bisa tidak kelihatan ya, tidak kelihatan daripada air atau najis nanti yang keluar. Nah, langkah pertama setelah itu kan kita lihat mayat itu kan bajunya dibuka ya, ini mayat tanpa baju. Nah, ambil kain yang tipis. Nah, sebetulnya kain ini cari kain yang tipis, artinya ketika disiram itu langsung masuk ya. Ketika disiram langsung dia tembus. Ini kayak gini. Ini kain ketika dia disiram tembus. Nah, ini berarti menunjukkan kain itu bisa dipakai. Ada kain yang tidak bisa dipakai ya. Jadi ketika dia disiram tidak tembus. Jadi kalau andai kata kita mau tahu kain ini bisa dipakai atau tidak ketika disiram, nah, ikut dia. Nah, tembus. Ini kain tape, namanya kain tape yang sudah ini sudah lama ini ya. Yang kalau masih baru itu tidak bisa dipakai. Nah, karena kalau dia dipakai, kalau kita masih baru itu kalau ketika disiram dia langsung pecah air itu, tidak bisa meresap. Nah, itu kita atau kain paris. Ya, kain paris. Nah, kain paris ini kan kain tipis betul itu. Nah, nanti kalau sudah kain tipis, ambil 2 kain paris. Nah, 2 kain paris ini apa? Yaitu yang satu seperti ini, dia tertutup semua. Mayit itu tertutup semua. Kalau memang tidak ada kain, maka dahulukan tertutup auratnya saja. Antara baina surrah wa rukbah, antara pusar dan dengkulnya ini dengan lututnya. Nah, terus apa namanya? Hah? Apa ini? Enggak, kalau andai kata kalau kain itu kain yang tipis, kan kita menutup semua, terus ambil 2 kain kan, satu kainnya lagi kita dobeli apa? Baina surrah wa rukbah. Coba pinjam itu kain kan. Apa ngambil tapi boleh. Lumayan. Ya. Apa itu? Apa itu? Jadi apa didobeli antara surah wa rubah, antara pusar dan sampai lutut. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan daripada auratnya. Karena kain itu tipis, tapi kalau kainnya seperti ini artinya tidak tembus. Kan ini kan tidak tembus, tidak kelihatan auratnya. Ini cukup dengan satu kain. Tapi kalau kain itu tipis yang tadi saya bilang ya, maka nanti ditambah baina surrah wa rubah gini. Ditambah bagian luar berarti. Bagian luar. Ya, bagian luar antara baina surrah wa rubah, jadi tertutup. Kalau kain ini apa tadi saya bilang tipis. Dadah. Hah? Sampai dada. Enggak usah, antaranya aja. Pusar dan lutut. Warubah. Terus kemudian sebelum kita mandikan, maka kita lihat ikatan-ikatan yang ada di badan kita lepasi semua. Atau adanya plester, adanya bekas infus kan biasa dikasih kayak plester, itu harus dilepasi semua. Nah, dilepasi dengan apa? Yaitu dengan minyak tanah atau dengan alkohol. Jangan ngelepas mayat ini, itu sampai hati-hatinya. Jangan ngelepas mayat itu langsung ini bekas infus, langsung sudah mati saja kok. Enggak. Tetap perlakukan seperti orang hidup. Maka karena mayat ini lebih sensitif, sakitnya itu lebih sensitif betul. Bahkan dipegang saja sakit itu mayat.
maka harus dengan pelan-pelan, dengan ini semua, dengan lemah lembut. Itu kalau memperlakukan mayit. Nah, tapi karena kita tidak bisa mau melakukan dia mayit itu pelan-pelan, enggak. Maka perlakukan dia seperti orang hidup. Sekiranya kalau kita menggosoknya terlalu keras, kita ini ya sakit. Ya, maka jangan digosok terlalu keras. Mayit lebih sakit. Maka kalau gosok itu sewajarnya. Kalau mau mandikan mayit sewajarnya, itu apa? Dengan apa? Yaitu dengan membuka pertama itu plester-plester yang ada, sudah plester atau ikatan-ikatan yang ada di tangan semua gini. Nah, itu dibuka semua. Tangan tetap posisi dalam keadaan gini. Ya, karena ini boneka ya. Bukan seperti orang Syiah nanti saya mandikannya ya. Bukan. Nah, ini tangan tetap posisi semacam ini, lurus. Tangan tetap lurus. Ya, tangan tetap semacam ini, sedekap ya. Tangan tetap sedekap. Ya, kita tetap gini kan. Nah, terus caranya gimana mandikan? Ya, mandikannya gimana? Nah, setelah langkah pertama kan apa kita tadi menghilangkan najis. Nanti langkah kedua wudu. Langkah ketiga baru mandi. Ini kan ada 3 tahapan. Ya, tahapan pertama apa namanya? Menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di mayit. Nah, jadi pertama gini. Wudhunya di posisi tertutup juga, Bib? Ini mayit disunahkan kan kita sudah bahas dulu. Mayit disunahkan ditutup dari awal sampai akhir. Tidak dibuka-buka. Kecuali kalau andai kata lil hajah, kalau andai kata membutuhkan, ada hajatnya untuk membuka. Seperti apa? Menyabuni dan lain sebagainya. Ketika mandikan mayit, itu usahakan dengan sarung tangan. Jangan langsung kulit kita langsung bersentuhan dengan kulit mayit. Jangan sampai kita bersentuhan. Ini sering banyak yang tidak mengalami semacam itu. Karena jangan sampai kulit kita langsung bersentuhan dengan mayit. Lebih-lebih di dalam masalah aurat, itu haram. Di dalam masalah aurat langsung bersentuhan tanpa ada hail, tanpa ada penghalang, itu tidak boleh. Ya, makanya kita di dalam memotong kafan itu semua sudah komplit. Sarung tangannya ikut masuk, terus kemudian apa namanya untuk siwaknya, untuk kafannya itu 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, itu semua ya umul jamiul badan, menyelubungi semua di badan ya. Ala kuliah itu nanti di dalam masalah bab kafan. Nah, ini langkah pertama. Nah, langkah pertama ya. Langkah pertama tadi apa? Tahapan pertama menghilangkan najis atau kotoran-kotoran yang ada di mayit. Nah, ini kita kan ada biasanya kan ada berapa namanya? Tim kan, ada yang bantu. Kita bagian yang mandikan. Nah, nanti ada seperti potongan-potongan kain, kita ambil potongan-potongan kain atau kain tidak apa-apa. Ya, kain itu gunanya apa? Nah, nanti kita orang ya. Bagian yang pertama apa? Bagian pertama kan kita minta 1, jangan banyak-banyak yang ikut mandikan. Ya, itu pertama kita ngomong kita mandikan, kita minta dari pihak keluarga perwakilan 1 atau 2 kalau jika dibutuhkan. Nah, kita biasa membawa seperti yang tim ya. Tahu tim artinya yang ini sama kita yang bantu. Kalau kita sendiri maka kita minta bantuan yang sewajarnya, secukupnya 2 atau 3. Tapi kalau andai kata kita datang bertiga, ya kita cukup 1 panggil aja. Yang lainnya suruh keluar. Nah, langkah pertama kan mungkin biasa kita melihat, sudah untuk ahli mayit, orang-orang yang ahli warasa keluarganya itu untuk tabaruk, untuk apa? Ya istilahnya terakhir sudah ya, nggak apa-apa untuk ngelegakan. Jadi pertama kali ya suruh keluarganya itu menyirami semua. Nah, cara menyiram itu dari kepala. Nah, pertama kepala. Nah, terus kemudian Kanan. Bagian kanan. Nah, bagian kanan terus sampai sana. Lagi. Sampai kaki. Terus kemudian bagian kiri mayit. Dah, setelah itu
sudah mandi, udah apalagi mau nyiram, botol. Biasanya memang adatnya daripada para salaf itu, ketika mau menyiram itu kita baca Fatihah. Ya, kita baca Fatihah buat hadiahkan si mayit, ya. Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW nusila hadzal mayit Fatihah. Terus kemudian lagi nanti ada yang nyiram lagi Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad nusila hadzal mayit Al-Fatihah, siram lagi. Gitu. Jadi setiap kali mau menyiram menghadiahkan daripada Al-Fatihah kepada si mayit. Udah, setelah semua sudah nyiram, botol. Semua boleh keluar. Ya, tinggal yang ditunjuk atau tim yang atau dari keluarga yang sudah ditunjuk. Jangan sampai nanti semua semacam ini, artinya rame. Lah kalau sudah rame, ya sudah nanti banyak mulut. Tetap komando tuh di dalam satu suara, artinya orang yang mandikan. Kalau anak disuruh mandikan, maksudnya anak, ya suara di anak. Artinya jangan ada yang ngatur, gitu. Begitu juga tim yang anak aja. Lah antum juga gitu juga nanti. Ketika antum dipasrahkan untuk memandikan, ya suara di antum, komando di antum, kepemimpinan di antum. Jangan sampai ada yang ngatur. Selama tidak ada keluar dari jalur loh ya. Tapi kalau sampai ada keluar dari syariat dan lain sebagainya, kita ditegur ya syukron, terima kasih. Tapi kalau selama kita memenuhi prosedur, berjalan secara prosedur, ya jangan ada yang ngatur, gitu. Itu supaya apa? Supaya berjalan dengan lancar. Kan lengkap itu udah selesai. Nah nanti kita panggil tim-tim semua. Yang ikut dengan kita. Ya. Seperti kan kita ada 2 tim. Ya, ada 2 orang, ya, 2 orang. Ada 2 orang bersama kita, berarti sama yang mandikan 3 orang. Terus sama si keluarganya mayat 1 orang, ya. Dan nanti yang 1 orang ini, 1 orang contohnya seperti siapa? Ucin sama Muhammad, ya. Ini Habib Ucin sama Habib Muhammad ini ditugaskan bagian bersihkan kuku. Ini nanti ada pakai seperti tusuk gigi atau lidi, sudah tidak apa-apa, ya. Tusuk gigi atau lidi. Nah, ini tusuk gigi atau pakai lidi. Tapi kalau kita ngelihat ini tajam, maka ditumpulkan dulu. Ya, kalau ngelihat tajam tusuk gigi terlalu tajam, maka ditumpulkan dulu tusuk gigi. Ini, nah ini gini, tidak apa-apa, contoh aja. Ya, ini tusuk gigi contohnya atau lidi. Nah ini apa gunanya? Untuk membersihkan kuku-kuku yang ada di mayit. Ini kan langkah pertama, yaitu tahapan membersihkan dan menghilangkan kotoran atau najis. Supaya apa nanti? Supaya air itu nanti ketika disiram tuh bisa masuk ke semuanya, ke bawah kukunya, ke semuanya, ya. Ini bagian yang bersihkan kuku. Nah terus nanti kita gimana? Kita panggil Habib Muhammad untuk bagian yang bersihkan telinga, hidung, sama mata. Dengan adanya kain, sobekan kain. Nanti kita sudah ada sedia. Makanya kalau andai kata orang-orang yang bagian yang mandikan atau nanti kalau antum ditunjuk mandikan, maka lebih baik sediakan. Jangan nanti ketika sudah mayat datang terus baru kita motong-motongi. Itu tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Cuman lebih afdolnya kita persediakan. Kita stok, yaitu kafan, sudah disiapkan potongan-potongan kecil-kecil kain. Dan nanti gunanya apa? Untuk membersihkan daripada kotoran-kotoran najis. Nah, jadi pertama gimana? Ini kan mayat dibuka kan? Dan nanti bagian Muhammad, contohnya kain itu nanti dibelitkan atau pakai kain itu tidak jadi masalah. Atau kain yang besar. Kain kecil-kecil. Ya. Itu disiram dulu setelah wudhu dulu. Belum, ini belum apa-apa ini. Ini masih belum langkah pertama ini, masih belum apa-apa. Ya. Nah, jadi kayak gini, ya. Jadi diikat gini, terus dibersihkan. Setiap potongan kain ini, setiap potongan kain itu untuk apa tempatnya? Kalau habis membersihkan telinga, itu kainnya dibuang, diganti yang baru. Diganti yang baru. Dibantu. Kainnya basah nggak? Basah, dibasahi. Basah itu. Ya. Kainnya dibasahi. Ya. Kainnya dibasahi. Jadi kalau sudah, nanti sudah dibuang lagi. Terus kemudian ambil kain lagi, bersihkan bagian mata. Bukan matanya loh ya, tapi pinggir-pinggir gini. Ya.
Hah? Tempat suluh. Ya, tempat suluh itu ya. Nah, sudah. Setelah itu hidung ganti dengan kain yang baru lagi. Ganti. Cara membersihkan dengan yang hidung gimana? Kalau bisa gini. Pedot tuh. Nah, pakai jentik. Nah, jadi ditempelkan gini kan. Enggak ada kainnya ya? Hah? Oh, kain pakai buat kelengkeng gitu. Pakai kain, jangan enggak pakai kain. Ya. Tadi Udah. contohnya enggak pakai kain. Nah, nanti ini bersamaan. Lah, apa namanya Habib Muksin ini apa? Bagian bersihkan kuku. Ini keluarga, Win. Enggak. Bukan tim. Lah. Tadi yang ngira. Nah, ya. Lah, apa namanya? Lah saya yang mandikan. Nah ini bagian yang nanti keluarga mengambilkan air. Contohnya, nah keluarga, saya pakai sarung tangan kan. Ya, coba keluarga ambil air. Ya, kan ini kan sudah disiram semua kan? Ya. Sudah disiram. Nah, keluarga bagian pakai sabun cair, lebih bagus lebih sabun cair. Nah, sabunnya itu jangan sabun yang panas. Ambil sabun yang Sabun lembut kami atau jorok. dingin, seperti sabun bayi, ya, sabun bayi atau sabun yang. Nah, ini gimana? Ini dipencet apa? Kan saya pakai sarung tangan. Ini sudah dibersihkan semua kan? Dengan apa namanya, lidinya, kuku-kukunya, terus ininya kuping, mata, hidung. Yang bantu itu pakai sarung tangan juga enggak? Enggak. Enggak. Yang mandikan saja pakai sarung tangan. Pakai sarung. Nah, nanti disiram contohnya. Nah, ini kan ada sarung tangan ya. Ini kita lupa enggak Pak sarungnya apa? Enggak apa-apa. Ya. Terus kemudian nah ini kita di bagian sebelah kanan mayit. Ya, kita berada di bagian sebelah kanan mayit. Ingat ya, kita berada di bagian sebelah kanan mayit. Selalu. Atau? Enggak. Karena yang kita pertama kali berada di bagian sebelah kanan mayit. Ya, kita ambil gini. Nah, ini tangan kanan gini. Angkat. Ya. Terus. Ya. Sama disiram loh. Belum. Nah, ini kan sudah ambil kalau sabun sudah habis, Sabun. isi air lagi, kasih sabun. Sabun ini. Enggak. Sabun cair. Sabun cair. Nah, kasih sabun lagi kan. Terus kemudian ini ditutup. Ini mayat ini posisi kalau memang tidak dibutuhkan jangan dibuka. Ya, ditutup terus lagi. Nah, tutup. Terus kita ambil bagian tangan. Ini hati-hati, aurat ini betul-betul dari awal sampai akhir harus dijaga. Jangan kadang-kadang orang mau mandikan tuh seperti mandikan kayak orang anak bayi atau sudah dipikirnya kayak bangkai biasa. Cara mandikan kadang-kadang begini. Nah. Terus nanti kadang-kadang yang bagian mau istinjai sendiri gini. Nah itu tidak boleh. Haram hukumnya. Itu lebih-lebih di dalam permasalahan mandikan mayat. Ya. Jadi setelah disabuni muka tadi, ini gimana? Tutup lagi. Terus ambil keluarkan tangan. Ya, ini tangannya contohnya lepasan. Ya, lepasan. Ya, tangan itu gini. Ya, kita ambil sela-selanya. Nah, terus gini. Ya, tangan itu digosok. Ya, disabuni. Setelah selesai tangan, ya. Terus ambil sabun lagi, ya sudah seperti tadi. Terus ambil dipencetkan sabun bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan itu tetap kita mandi di bawah ini. Di bawah kain. Bukan kita buka gini. Ya, bukan kita buka. Mandikan di bawah kain. Nah, mandikan di bawah kain. Nah, mandikan bawah sampai kaki. Ya, sampai kaki. Ya, sampai kaki. Sudah sampai ke aurat belum tadi? Kalau ini bagian Ya sudah, maksudnya belum. Ini sudah masuk aurat pastinya. Ya, sampai kaki gosok. Ya, gosok. Dan nanti kalau pas kaki kita angkat sedikit. Nah, kita angkat. Gini, paham? Dan selesai. Bagian kanan. Bagian kanan. Nah, kemudian yang mau nyiram ini tetap posisinya, jangan berubah. Ya. Nah, terus kemudian saya pindah ke bagian kiri. Ya, mandikan pindah bagian kiri. Nah, nanti yang yang bantu
Yang bantu ini sekarang posisinya cuma satu orang, artinya yang bagian nyiram saja. Nah nanti dua orang ini, Beb Muksin sama Beb Muh ini, nanti bagian yang balik-balik nanti ya. Ini kan saya kasih air lagi, terus kasih sabun, bagian sebelah kiri, ya, bagian sebelah kiri coba. Nah, ini di sela-sela ini. Terus ini tahap pertama kan? Tahap pertama apa? Menghilangkan najis atau kotoran-kotoran ya. Ini gosok ya ini. Nah, kalau ini kan ini contoh aja ya. Ya. Ini gosok. Ya, gosok sampai pas sudah kena semua. Ini kan kalau pakai kain yang Paris tuh enak, dia ada dobelannya sampai jadi ketika kebuka sini enggak. Makanya kalau pakai kain tapih ini ya, kalau pakai kain yang tipis ya, kalau pakai kain yang tipis dia kan ada ininya, penutupnya. Ya, ini panjangkan dulu. Tapi kalau bisa pakai yang lebih panjang ya, bukan sejajar seperti kayak gini. Panjangkan aja ya. Kayak gini ya. Nah, panjangkan kayak gini, macam ini. Ya. Jadi bagian sebelah kiri kan. Nah, terus kemudian ambil sabun lagi. Artinya kalau memang dibutuhkan sabun, kita jangan bakhil sama sabun. Ya, jangan irit. Ya, jangan irit seperti yang dilakukan oleh orang-orang kayak orang-orang Wahabi itu, betul-betul atas airnya irit. Artinya bukan irit, bukan boros dan bukan irit juga ya. Artinya yang betul-betul memenuhi sesuai kebutuhan. Bukan sama air di gini kan diratakan dengan tanpa disiram. Ala kuliah ini gini ya. Pakai bagian sebelah kiri. Ini untuk bagian pertama ya, tahap pertama. Terus ya, terus kemudian ini kan tangan bagian sebelah kanan kan? Bagian sebelah kiri. Terus sampai ke terus ini gosok terus ya, kaki gosok sampai selesai ke bagian kaki. Udah bagian kaki kan selesai, bagian kaki selesai. Apa sekarang? Kanan, belakang. Bagian belakang kanan. Nah, cara bagian belakang kanan gimana? Hah? Miring. Miring. Cara miringkan gimana? Ana muter lagi. Ana muter. Nah, dua orang ini yang bantu Ana, ya. Dua orang ini membantu Ana. Cara baliknya di dua tempat, ya. Cara balik dua tempat. Yang satu di bagian kepala, pundak dan kepala. Yang satu di bagian pinggul. Nah, cara membalikannya ini, ya. Cara membalikannya ini gini. Nah, ini bagian pinggul ini dua, ya. Nah, kalau bagian yang bagian kepala, cara membawanya semacam ini, ya. Betul ini tadi ya. Ini tangan kanan di bawah, ya, di bawah kepala. Nah, ini di sini. Nah, terus kemudian cara baliknya langsung ini. Nah, ketika waktu dibalik, aurat kan tertutup. Iya. Nggak apa-apa. Aurat tertutup. Iya kan? Nah, kayak gini, ya. Kan aurat. Nah, ini bagian Ana, yaitu membersihkan di bagian belakang sebelah kanan. Ya, terus disiram. Nah, terus. Nah, kalau sudah sampai kaki, kita perintahkan untuk turunkan lagi. Ya, turun. Nah, jadi tampil di ada. Terus Ana muter bagian. Ana muter bagian. Nah, ini muter. Nah, muter. Nanti ganti pinggul. Nah, sekarang bagian kepala di bagian Beb Muhammad. Nah, bagian pinggul di bagian Beb Hussein. Nah, sama. Nah, ya. Cara baliknya gitu. Nah, ini tetap tertutup. Posisi auratnya
tertutup ya. Jadi disiram bagian ini terus sambil ambil sabun dan Pak ini kan tangan tertutup dengan sarung tangan kan kita segera. Nah, terus kemudian sampai ke kaki kita sudah perintahkan untuk turun. Ya. Nah, saya perintahkan untuk turun. Kan selesai. Apa yang harus dilakukan sekarang? Siram. Ya, yaitu dibilas. Dibilas kan? Nah, dibilas sama juga dibilas. Dibilas kita buka sedikit. Ya. Ambil, angkat, kita siram. Ini siram. Nah, ini bagian yang nyiram. Coba. Cara nyiram, ya gini ya. Kadang-kadang kan orang asal nyiram. Itu sebetulnya dalam menyiram itu ada kaedahnya sendiri, ada tata caranya. Orang yang nyiram ini harus mengikuti tangan yang mandikan. Betul ya? Nah, ini coba. Orang yang nyiram itu harus mengikuti tangan yang mandikan. Bukan nanti tangannya di sini, disiramnya di sini. Enggak. Ya. Jadi ketika anak mandikan, nah di mana tangan anak, ini baru disiram. Nah. Di mana tangan anak jalan, nah ini orang yang nyiram ini mengikuti jalur tangan anak bergerak. Ya. Orang yang memandikan mengikuti jalur tangan yang bergerak. Paham? Paham ya? Nah, terus kemudian ini sudah apa namanya? Sudah disiram selesai, tutup lagi. Terus kemudian bagian tangan. Nah, bagian tangan. Nah, bagian tangan disiram. Terus ikuti yang nyiram ini bagian apa namanya? Tangan ini bergerak, ya. Ini semua pakai tangan kiri ya, bukan pakai tangan kanan. Tangan kanan cuma bantu saja. Terus kemudian udah, terus ini. Nah, cara naruhnya gini. Gini ya, antum di sini. Ada yang ngoper tuh. Nah, ada yang ngoper. Ya, gini. Terus gini. Ini Kayu kan. Hah? Ini disiram bagian sebelah kiri. Nah, Di atas kain. di bawah kain. Enggak, ini nyiramnya ya. Nyiramnya bawah kain karena ini tembus. Nantinya tembus ini Kan ini kan tembus. Iya, iya. Di atas kain ya. Di atas Nyiramnya. Ah. Nyiramnya. Nyiramnya dia. Kan gini kita bisa tahu ini kain tipis apa boleh dipakai atau enggak di dalam mandikan mayat. Kita ngeliat. Nah, ini mayat kain tembus. Ya. Kain tembus kita lihat. Dengan disiram ini langsung dia ikut. Luncur. Nah, ikut terus. Ini berarti cukup. Tapi kalau tapenya masih baru, itu enggak cukup. Enggak boleh. Tape baru itu masih biasa apa? Ada apa? Malam. Ada kanjinya apa ya? Ada kanjinya atau malam ya? Itu berarti kan habis di kena air mesti pecah dia. Enggak ngasep. Ya, itu. Nah, ini bagian sebelah kanan. Ya, bagian sebelah kanan. Terus, nah ini kan habis. Kalau sudah belum disiram, ya anak jangan neruskan, jangan bergerak terus lagi. Nah, ini kalau sudah kayak gini, kan ini kan berarti agak tebel. Nah, berarti kita pas sampai air itu kena. Ya, terasa. Ya. Ternyata saja bisa boleh. Ngasih airnya dari Atas mayat. Enggak ada apa-apa, Pak. Diulang. Permisi. Ini kan dah. Sekarang apa? Bagian sebelah kiri. seperti itu juga, Wi. Hah? Seperti sebelah kanan juga. Nah, sebelah kiri tata caranya seperti sebelah kanan. Ya, jadi gini, ya. 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 Kemudian selesai, terus baru tangan. Sampai ya sama seperti bagian sebelah kanan. Terus setelah itu ada. Sekarang apa ini? Membalik. Ya, bagian sebelah kanan belakang. Belum, bagian sebelah kanan belakang. Ya,
bagian sebelah kanan belakang. So kita setiap setiap kita membalik itu kita perhatikan ini dulu kain. Jadi ketika dibalik tidak langsung terbuka auratnya. Perhatikan ini ya. Kalau saya bilang tadi kalau kainnya tipis ya, tapi kalau kainnya tidak tipis cukup satu tidak apa-apa. Tapi lebih afdol dengan dua kain karena supaya menjaga daripada aurat. Ya. Terus dibalik. Nah, dibalik. Ketika dibalik kita lihat mesti tertutup daripada auratnya, ya kan? Tidak terbuka auratnya. Ya, mayat ini malu karena mayat ini rohnya hadir juga ngelihat ketika dimandikan. Ya, itu juga bagian sebelah kanan. Ya. Disiram. Kalau disiram nanti kita kalau memang sulit kita dengan sendiri tidak apa-apa. Ya. Pakai selang. Pakai selang tidak apa-apa, cuman lebih ya boleh pakai selang tapi dengan ini lebih enak. Ya. Ya sampai akhir daripada ya seperti biasa itu. Terus bagian ini bagian kiri sama juga. Nah setelah itu apa? Yang kita bahas? Itu sudah ya. Ini tahap akhir di dalam masalah apa namanya? Tahap pertama, tapi yang akhir di dalam masalah menghilangkan najis atau membersihkan kotoran. Nah cara mengistinjai kita lihat ya, ini kaki dilebarkan jadi kaki ini kaki dipentang kayak ya, dibuka sedikit, bukan dipentang gitu ya, tapi dibuka sedikit ya, dibuka sedikit ya, dibuka sedikit. Nah setelah dibuka sedikit apa posisi anak itu di sebelah kiri mayat. Posisi anak di sebelah kiri mayat. Oh ya. Kalau sudah posisi gini, ini dari mandikan sampai akhir nanti itu dupa ini harus ada loh. Ya. Dupa ini harus diadakan terus. Supaya apa? Bau yang mayat yang keluar ini enggak terasa. Karena mayat ini semua sudah apa? Sudah dol kuncinya sudah ya. Tadi sudah rusak semua. Jadi apapun yang dari mulut keluar, apapun yang dari perut ya juga nanti keluar kalau memang ada ya. Jadi memang apa? Nah ini gimana caranya? Mana udah? Nah, ini cara Mabok deh, mabok. ya, cara gini sudah ditentang. Nah nanti bagian kalau andai kata anak ini main di dulu. Main didudukkan sedikit sambil ini tangan ini jempol di sini ya, jempol di sini. Nah ketika waktu ini main di sini, nah itu posisi orang nyiram ya, nyiram terus di tempat ini ya. Di tempat apa namanya pusat ya, auratnya ini. Nah ini sambil bentar belum disiram, maksudnya belum disiram nanti ini sini dipecet ya, dipecet ya, mayat dipecet perutnya, didudukkan tapi mayat dipecet perutnya ya. Sambil diurut deh, ya urut ke bawah gitu pelan-pelan. Tapi bukan ngelus, tapi bukan juga terlalu mencet, artinya ya, seperti orang ini ya, ya tekan ya dengan kuat, artinya tapi bukan dengan kasar ya, dengan sampai sakit penyakit kendak. Sekiranya orang yang hidup nih ya wajar lah kayak gini, mencet dengan hal yang wajar, mencet dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, terus mencet dan nanti keluar suara-suara ya, seperti kayak kalau angin ya keluar, kotoran ya keluar. Udah, ini posisi semacam ini sob ya, apa namanya dupa itu nyala supaya apa, bisa menutup bau yang keluar nanti. Walaupun keluar tetap tercium tapi lebih ringan lah gitu. Nah ini gimana, ini sambil disiram terus siram, nggak usah juga didudukkan. Kalau memang merasa ketanya keluar terus, nah, terus kemudian apa, istinja
Kan ini kan gini. Nah. Ketika istinja ini air terus disiram. Ya, terus. Ya. Terus. Nyiramnya gini. Nah, coba. Banyakan soalnya Terus. Langsung dibuang. Langsung buang. Sampai disiram, sambil diistinjai. Ya, diistinja. Istinja ini tetap di dalam ini. Nah, sambil diistinja terus. Enggak apa-apa. Itu mendus ke belakang. Tembus ke belakang. Ya. kalau tidak percaya Ini kan. Ya, posisi kaki itu mentang. Ya, posisi kaki itu mentang. Ya, posisi kaki ini mentang jadi apa? Enak. Nah, ini karena kita patung mungkin agak sulit ya. Ya, kalau ini kan lembut. Apa mayat ini kan empuk sudah ya. Jadi dicebok itu. Kasih ganti baju ada, Pak. Ya. Diceboi. Diceboi selesai, kita ngelihat di sini. Kalau masih ada kotoran, kalau masih kelihatan kotoran, berarti itu ngulang terus. Tapi kalau sudah kelihatan bersih, sudah harta kainnya sudah tidak kelihatan, kasih sabun lagi, cepoi lagi, terus siram terus siram. Lihat masih bersih, udah bersih. Kalau sudah bersih sudah, jangan diteruskan. Udah kan? Kayaknya dibuang. Udah selesai tahap pertama kan? Apa? Itu surtan. enggak dibuang Dubur. Kemaluan. Kemaluannya. Itu otomatis kena. KPH komplit Kena. Ya kan? Apa selesai tahap pertama? Terus tahap kedua apa? Hah? Udah. Jadi seakan-akan yang tahap pertama kan orang junub itu disunahkan apa? Wudhu kapan? Setelah mandi. Belum mandi. Sebelum mandi. Ya, pertama sebelum mandi. Nah, orang-orang banyak tanya, lah tadi itu kok mandi kan tadi? Orang kan tanya-tanya tadi, lah tadi kan mandi. Itu banyak orang tidak paham. Dipikirnya itu mandikan itu 2 kali. Kok ini mandikan, nanti setelah wudhu mandi lagi. Padahal yang pertama tadi tak apa-apa. Bersihkan kotoran, najis, ya, itu ya. Berarti tahap pertama, kedua apa? Wudhu. Wudhu seperti wudhunya orang biasa, ya. Dengan niat apa? Nawa itu? Hah? Nawa itu ada nawa itu ada anti hadzal mayyit. Kecuali ini enggak usah. Ini ada. Ya. Gini. Untungnya jadi praktek sini. Ini Kalau nggak udah diniat itu. Ya. Wudhu kan, maka datangkan wudhu beserta sunah-sunahnya. Ya, tapi niatnya jadi ini tangan dibuka dulu, dikeluarkan dulu, nggak apa-apa. Ya gini, ya. Satunya dibuka. Belum. Ya. Apa? Kalau kita mau wudhu apa? Suci. menyela-nyela jari tangan Nah, ini kan sunahnya. Sunah. Ya. Sunah. Nah, selesai jari tangan, taruh lagi. Ya, taruh dulu. Terus kemudian apa? Hah? Hidung. Hah? mulut Apa? Habis basuh tangan apa? Hah? Hah? kumur habis kumur hidung Apa? Hah? kumur terus siwak Ya, siwak. Ya, siwaknya dengan apa? Kain tadi. Kita sudah sediakan kain-kain potongan siwak. Itu dengan ini sudah ya. Setelah habis istinja, saya ulang lagi. Setelah selesai istinja, ini dibuka. Kainnya buka. Nah, kainnya buka. Sekarang tinggal mengwudhui. Terus kemudian istinja apa siwak. Nah, siwaknya apa? Ya, pakai kain tadi. Tangan itu tangan kanan, kalau siwak tangan kanan. Tangan kiri tetap semua pakai tangan kiri. Ya. Tangan kiri. Dan satu enggak mau kecil dibuang. pakai kain Berapa kali basah siwak?
3 kali. Kain yang baru lagi dibasahi si laki-laki. Wah, ambil. Ya. Nah, tadi kain tadi itu kalau buat dipakai buat wudhu nggak boleh ya, Bibi? Kain mana? Tepak kotoran. Kita buat Ini sudah selesai sudah. Sudah buang, ganti kain yang baru. kena bekas kotoran tadi ya. Ya, sudah. Ya. Walaupun tidak ada kotoran tetap buang sudah. Karena tahapan itu diganti sudah. Udah. Siwak selesai berarti apa? Matmato. Nah, matmato ini caranya gini, ya. Tetap artinya matmato ini ai idkhalul ma ilal fam. Masukkan air ke dalam mulut. Walaupun golin. Itu namanya matmato. Jangan samakan antara matmatonya mayit dengan matmatonya orang hidup. Matmato ya, enggak. Artinya mayit ini agak dimiringkan sedikit kepalanya ya. Kepala itu agak dimiringkan sedikit. Biar belewer. Ya. Jadi diginikan langsung itu namanya matmato sudah. Cukup. Jadi air dimasukkan sedikit terus dibuang sedikit itu. Begitu juga hidung. Bukan langsung apa namanya ketika mayat gini langsung dimasukkan di benda, bukan. Berapa kali, Beb? 3 kali. 3. Semua 3 kali. Ya, jadi mayat agak dimiringkan sedikit, mukanya itu agak apa namanya di sebelah kan kiri, terus dimasukkan apa? Ya kayak gini. Terus mayatnya diginikan lagi. Ya, jadi kayak contohnya ini mayatnya merah ke sana ya. Ya, ini kan mayat ini. Jadi gini. Udah. Jadi agak dimasukkan dikit langsung dibuangkan lagi. Jangan posisi mayat gini langsung dimasukkan udah. Ya. Gantian nggak, Bib? Hah? Gantian nggak? Kalau kata miring kan yang kena kan cuma sebelah sini gitu. Yang sebelah sini Enggak cukup. Enggak perlu ya, enggak apa-apa. Mayatnya sudah cukup ya. Hah? Dimiringkan. Enggak, artinya sedikit aja, masukkan air dikit aja udah termasuk daripada sunnah syarat aja dah. Dah, setelah itu apa? Hidung selesai. Terus kemudian cara mewudui ya. Ya, cara mewudui gini. Ya. Nawaitul apa? Wudu. Adaan di hadzal Mayit. nawaitul wudu adaan di hadzal mayit. Ya. Terus kalau sudah minim selesai, ini gini di ya. Bukan didorong ya, tapi ya, ini tahan, ini pencet. Ya. Ya, dirapatkan. Ini dilakukan sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali. Setelah selesai apa? Muka apa? Tangan. Ini ditutup. Ini tutup lagi. Jangan asal ini dibuka terus sampai akhir dah. Nah, terus kemudian tangan. Posisi tadinya ini setelah 3 kali, Bibi. Setelah 3 kali baru Enggak, setiap sekali. setiap sekali. Oh, ya. Ya. Ini datangkan doa-doa di dalam masalah wudhu juga. Kalimat aku diganti dengan dia, ya. Nanti insya Allah ada apa namanya catatannya, ditulis. Catatan dan CD-nya. Ya, ini mandikan sampai ke bahu pundak ya, sampai ke pundak. Ini 3 kali. Setelah 3 kali selesai, ya, udah tangan juga sama. Yang kiri juga ya, 3 kali selesai. Ya, setelah ini apa? Rambut. Ya, rambut cara gini, ya, ini, ya, ini ya, rambut gini. Semuanya, semua rambut. Ya, datangkan kesunahannya semua. Ya, datangkan kesunahan yang bisa kita mandikan, kita datangkan semua sunah-sunah. Ya, jangan asal mandikan. Memang mandikan ini cukup dengan air semua terkena badan memang cukup, tapi kita kan berusaha untuk menjadikan apa namanya amalan kita nih berdasarkan sunnah semua. Ya kan? Jadi ini berapa? 3 kali selesai, terus telinga. Rambutnya harus basah nggak, Bib? Enggak. Ya sudah basah rambut. Enggak, syarat aja gitu kalau kita Ya ini. sudah, artinya Enggak enggak suatu rambutnya panjang gitu. apa-apa. Artinya kan kalau di dalam rambut apa? Sunahnya apa? Kalau di dalam rukunnya Sebagian. kalau muka apa?
Harus menaik kulit kepala. membasuh. Rambut mengusap. Kalau rambut cuman mengusap, ya kan? Rambut itu cuman mengusap. Kalau muka, tangan, kaki itu apa? Membasuh. Tapi kalau apa namanya rambut mengusap, jadi 3 kali. Iya, ya, 3 kali dah. Terus kemudian apa? Telinga. Ya, telinga sebanyak 3 kali. Disunahkan dalam telinga apa aja? Membasuh telinga, terus kemudian istidhar. Istidhar itu apa? Ini. Misalnya. Ya. Berapa? 3 kali. Ya. 3 Oh, kali. ini bas. Saja ya, tempat buburnya itu bukan dimasukkan tapi cuma diselip-selipkan saja ya. Nah, cuma diselip-selipkan. Nah, ini semua berjalan karena apa namanya? Dalam keadaan tertutup ya. Semua berjalan dalam keadaan tertutup. Mayat masih dalam keadaan tertutup ya. Ini. Jadi ketika waktu ngapani ini ya, masukkan apa, nyumpel terus kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Mata dibuka ya, dibuka jenazah ya, ditulisi Bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah, terus kemudian dadanya juga ditulisi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi ala kulli khair wa huwa syai'un ala kulli syai'in qadir. Itu ditulis. Setelah itu apa? Ditutup, minyak, kasih minyak. Semua persendian, semua persendian setiap dikasih kapas apa namanya, semua anggota sujud. Ya, jadi anggota sujud, ya, anggota sujud seperti tangan, kepala nanti sudah terakhir, kepala masih ditutup kan nanti, ya. Tangan ambil kapas yang agak panjang gitu, terus kemudian kasih bumbu, terus ini kasih minyak. Tangannya dikasih minyak, ya, setelah dikasih minyak ditutup, terus ditutup, ya, ditutup, sudah. Terus kemudian yang satunya juga semacam ini. Setelah itu ditutupkan. Paham? Jadi ketika waktu menaruh gini lebih enak. Artinya tangan yang kiri kasih kiri, tangan kiri tetap tarik, terus buntel, terus kemudian tangan yang kanan. Sudah. Setelah itu ya tutup lagi. Dicari. Nggak usah ditarik. Nggak usah ditarik. Nah, terus kemudian ini lutut ya, lutut ini kita kasih minyak ya, kasih minyak ya, terus kemudian ambil kapas yang agak panjang, kemudian buka ya, tapi ini posisi nanti dalam keadaan tertutup terus ya, jangan asal begini atau apa ya, nggak boleh. Ini nanti ditutup, nah, terus nanti ini kapasnya diselipkan, diputarkan ya, ditutup. Sebelahnya juga sama, setelah dikasih minyak wangi. Kemudian kaki juga ya, kaki ini kasih minyak wangi dulu ya, kaki dikasih minyak wangi ya. Yang belakang kalau mau berdiri lah ya, tak apa-apa, berdiri aja ya, kelihatan ya, jadi nanti dia paham. Ini nah, terus kemudian dikasih minyak ya, dikasih minyak, ini kasih minyak, terus kemudian ambil kapas, terus ini ya, bungkus ini juga paham. Nah, setelah itu ambil kapas lagi, ambil kapas yang agak lebar gitu, dikasih bumbu, kemudian dikasih minyak sekalian, ditaruh di leher bawah kaki. Sampai sini, paham ya, paham. Nah, ini setelah itu sudah ya. Setelah ini kan apa, dibungkus ini kan juga kan ya. Sebelum apa bentar. Nah, ini nanti
ini apa namanya pempesnya apa namanya atau celana dalamnya ya nanti dibuka, artinya cuman di anukan aja. Nah, ini kayak seperti gini. Nanti ini diikat, tapi ikat yang bukan ikat kenceng itu ya, artinya seperti biasa aja, maksudnya ya artinya kendor. Kalau biasa Nah, kendor berarti untuk apa? Untuk anu aja. Nah, ini nanti sebelum diikat kan diginikan dulu kan. Ya. Metro es. Paham, sudah ada kapasnya nanti. Ini sudah ada kapas. kapasnya sampai Iya, panjang. Nah, panjang. sampai kemaluan ya. Ya, panjang. Sampai sini bukan kemaluan lagi, sampai di atas kemaluan. Ya, panjang. Ya. Ini ikatnya biasa, ikatnya ya, enggak terlalu gini ya. Ikatnya biasa. Ya. Jangan dulu. Ya, udah. Kayak gitu. Paham kayak gini? Nah, Layarnya nggak diikat tapi udah. kalau saya mau ditabung kan. Coba. Pasirnya dengan enggak udah. Sudah. Nah, cara untuk membungkus, ya, cara untuk membungkus jenazah. Nanti lihat seperti orang sedekah. Berarti mana dulu? Hah? Ini bawah. Hah? Orang sedekah mana dulu? Kanan dulu. Hah? Kiri. Ya. Berarti Kanan satunya kiri. ini kiri. Ya. Hah? Kirinya anak. Oh iya. Kirinya apa? Kiri yang di kepala. Ya. Kirinya mayat. Iya. Nah, kirinya mayat. Nah, ya, ditutup. Kain diambil lah itu. Belum, ya. Nanti caranya gini apa? Nah, nanti gini. Nah, kalau sudah di satu ini gini. Nah, sebentar, jangan semua. Ya, baru. Terus nanti ini satu lagi. Ya, sambil lepas. Paham? Itu nanti disambut sama yang di sini atau ini. Ya, ini jangan dilepas itu mas ya. Terus ya. Ya. Jangan di apa namanya? Selangkah. Nah, itu cuma di ini aja tarik. Iya, pocong. Nah, apa? Nah, terus contoh ke sini ambil. Tarik. Terus, ya. Ini. Kiri dulu. Nah, Oh iya. ya. Tarik. Nggak usah diputar, nggak usah ditaruh di atas saja. Taruh di atas. Ya. Ya. Ini satu lagi. Ya. Ini berarti. Terus. Apa? Mana? Tarik itu. Ya. Terus. Nah, itu. Ya. Jadi nanti ditarik ini tetap posisinya kencang dia nanti. Ya. Posisi kencang. Nah ini. Ya. Nah setelah itu apa? Ikat gini, bisa ikat itu ditaruh ketika kafan belum digelar. Setelah belum digelar kafan sudah diikat, disiapkan ikatnya, atau ikat mau setelah diginikan. Tapi kita melihat kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk ngikatnya setelah ini, ya maka ikatnya digelar dulu.
ya. Maka kita ambil yang paling kecil, ikatan yang paling kecil buat dua, kaki sama kepala. Sebentar, saya ikat dulu. Ya, ikatan yang paling panjang, ya, ikatan yang paling panjang ada dua. Buat mana? Buat pundak. Ya, entar. Ini loh tempat ikatnya. Ini sama pinggul. Ikatan yang agak pendek buat Lutut. apa namanya? Lutut. Ya, buat lutut. Ini ini ya ikatannya, makanya tidak tahu supaya kita tahu mana letak ikatan tuh. Jadi pundak, pertama pocong, terus pundak, pinggul, lutut, kaki, gitu ya. Jadi mungkin ya kalau apa namanya, kalau pihak keluarga masih mau ngelihat terakhir ya pocong jangan ditutup dulu, ya kan, paham nggak? Biasanya kan mau lihat terakhir mau apa, tidak usah ditutup nggak apa-apa, makanya ditutup apa namanya pundak dulu. Kita cara apa namanya, cara menutupnya itu gini, ya. Nanti nah, Anda agak angkat ini, agak angkat, bukan diangkat pocongnya tapi angkat ini, ya, kepalanya. Terus nanti ini diseret sedikit, ya. Maka diikat di bagian mana? Kanan. Nah, mengikat di bagian mana? Mengikat di bagian kiri. Kenapa mengikat bagian kiri? Karena Tenggolnya nang kanan. sebelah kanan, ya kan? Aja tenggol. Ya. Jadi diiringkan apa? Ikatnya nanti di bagian kiri. Ya. Ya, ikatnya di bagian kiri. Tak dilangi lagi, ikatnya di bagian kiri. Kenapa? Karena nanti main dimiringkan sebelah kanan. Nanti kalau dimiringkan sebelah kanan, tidak sulit untuk melepasnya, ya kan? Ini. Itu untuk keabdalan atau gimana? Kita sebelah sini, kalau di tengah-tengah ini nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuman kan untuk mudah aja kan, untuk mudah, ya. Ya. Nah, ini kalau mau sebelah sini nanti ini nanti diangkat kakinya sedikit, ya. Nah, untuk bagian pinggul, ya, tetap posisi lebar ya. Nah, nah, inilah. Nah, nah ini bagian, ikatnya bagian kalau tarik ya. Saya tak ada. Ya, ini bagian. Ya. Apa? Ya. Setelah itu bagian tumit ya. Lutut. Kok tumit apa lutut? Ya, bagian lutut. Tetap posisi terus dalam keadaan lebar. Kesian kalau mayat itu diikat dengan apa namanya ikatan yang sampai kayak seperti tali, enggak ya, jangan ya. Maka tetap di mana tulisnya apa lutut ya. Ya, ya.
ini pas gitu. Jangan aku nggak terlalu kencang. Ya, sedang ya. Untuk bagian apa namanya? Ini. Dan nanti ini kan sudah ya mungkin dari pihak keluarga kan terakhir mau ngeliat atau apa, nggak jadi masalah ya. Ini nanti dibuka ya, cara membukanya gini ya, buka satu. Semua sudah pada ngeliat, artinya sudah pada mau keluarga akhir mau nyium apa lain sebagainya, enggak apa-apa. Setelah itu ambil kapas, yang kemudian ini kan dikasih minyak wangi, ini dikasih minyak wangi dagunya, terus kemudian kalau bisa kapasnya kasih bumbu itu, kasih bumbu, terus juga dikasih minyak wangi, kemudian apa namanya, ditutupkan, ya, ditutupkan, ya, pas ditutupkan, coba. Ya, ditutupkan. Pas ditutupkan, ambil bagian apa namanya, bagian kiri. Ya, bagian kiri untuk menahan kapas itu tadi. Ya. Wajahnya kapas semua. Kapas. Tapi setelah ini, ya tadi Anda bilang hidung, telinga, sama mulut disumpel. Tuh ya. Ini nanti karena ketika med diangkat apa-apa, takutnya ada cairan-cairan yang tersisa di perut, di badan. Ini nanti bakal keluar. Maka untuk meminimalis apa namanya, untuk supaya tidak sehat, mengantisipasi supaya tidak apa namanya keluar, yaitu dengan cara kapas. Nah sebelum itu kapas itu setelah mandi kan dibersihkan pakai kapas, dibuang, dibersihkan, dikeringkan pakai kapas, dibuang, buang, itu kan. Dan nanti diambil kapas, ini sudah hidung, kuping, mulut disumpel, hidung sampai di dalam, ya pakai kapas. Terus ini juga telinga disumpel, terus nggak usah pakai bumbu, nggak usah. Tapi sewajarnya ya, bukan sampai apa namanya, sampai artinya ambil kapas ya, yang sekiranya masukkan ke mulut, ya masuk ke mulut. Ya, tapi itu nanti setelah apa namanya orang pada ngelihat. Jangan jadikan yang sumpel apa hidung, telinga, mulut itu pas setelah mandikan. Takutnya orang keluarga itu ngelihat kok apa namanya kesannya kok ya Allah kesian, kok kayak serem mukanya, habis ada sumpelan itu. Nyumpelnya kapan? Yaitu setelah mau ditutup terakhir. Sudah, foto masuk semua. Ya disumpel, semua suruh masuk, sudah, tutup. Terus ambil kapas yang tadi, ya, ditutup. Ambil yang apa namanya lapisan yang pertama itu apa? Ambil kiri dulu, ya, lapisan pertama kiri. Dan ini kan gini. Ya. Ini kan diganjel sama kapas. Ya. Kalau perempuan rambutnya panjang itu Gimana? perempuan Gimana? Masih dipotong atau rambutnya panjang. Ya. Dia posisi rambutnya gini. Tarik sana seperti biasa. Ya. Ya, di Kepang. ya. Terus ini ambil bagian kiri, ambil bagian kanan, tutup. Ya. Terus ini di apa namanya? Pandang. Dipegang ya. Ini terus dipegang. Ya. Ini bagian anu kiri, ambil. Ya. Bagian kiri, bagian kiri mai diambil. Terus diambil lagi bagian kanan. Ya. Ya. Ambil bagian kirinya lagi.
Ya, bagian kiri ambil. Ya, terus diambil bagian kanan. Ya. Ya. Ini karena mungkin boneka ya apa kaku semua ya. Tapi kalau pas yang aslinya kenceng ya. Apa namanya? Pas di badan itu. Mengikuti jalur badan. Terus di apa? Dipotong ya, kalau ini khusus iya, nanti di sedangkan ya, setelah itu disolati, kemudian dibawa. Itu ditaburin minyak lagi deh. Enggak, nanti terakhir itu. Kalau masih memang ada sisa minyak, pas kita nutupi lapisan pertama tadi, pas lapisan pertama, maka minyak itu dicipratkan atau dihabiskan di lapisan pertama itu. Terus ditutup lagi, tutupnya dari sebelah kiri dulu. Jadi begini. Ya, jadi tutupnya cakep. Ya, tutup. Lapisan kedua tutup. Lapisan ketiga tutup. Paham? Ya, tadi lurusnya pakai apa sama seharusnya? Pakai sendek. Tulisnya bukan, nggak boleh. Haram hukumnya menulis di kafan ayat-ayat atau asma-asma Allah itu tidak boleh menulis di kafan. Haram hukumnya, ya. Apa namanya? Nulisnya di badan dan itu cuma isyarat toh. Apa namanya? Artinya cuma berjalannya tangan. Cari. Ya. Nggak usah diukir-ukir sampai betul-betul kelihatan. Pelukis itu soalnya. Nggak usah Nah, sampai apa pakai minyak wangi nulisnya. Ya, nulisnya pakai minyak wangi, ya. yang minyak wangi yang apa nih? Berwarna itu ya, kayak yang merah. Sekolah. Nggak apa-apa, artinya cuma isyarat itu nggak jelas, artinya cuma isyarat. Dan itu ya tasyarat bil masam itu nanti bakal masuk ke menempel pori-pori itu juga. Nah, itu nanti juga. Dan setelah itu nanti dalam masalah dafan ya, masalah dafan sudah dijelaskan belum ya? Sudah masuk di dalam masalah dafan. Kalau kulihal masalah dafan ini Ya juga dulu. Ya, ala kulihal. Banyak kesalahan ya, bukan anak masih banyak kesalahan orang ketika mau menghadapkan kiblat itu kadang-kadang semacam ini. Ini tidak boleh ini. Ini tidak boleh. Ini kesalahan yang besar loh ini. Ya, kalau memang sampai tidak pas betul, wajib digali, wajib diarahkan kiblat. Maka cara mengarahkan kiblat itu, ya memang gini sudah sebetulnya masuk ke arah kiblat, ya. Cuman ini bisa sampai nanti kalau andai kata tidak pas, bisa fatal buat mayat ini. Karena wajib hukumnya menghadapkan ke arah kiblat. Nah, jadi arahnya tetap gini. Ya. Nah, nanti kalau sudah arah gini, kan gini. Itu sebetulnya waktu menurunkan mayat, ya, ini. Mayat itu posisinya gini. Ya. Mayat itu posisinya seperti setengah rubuh. Mayat itu posisinya kayak seperti setengah rubuh. Nah, ya, mayat itu posisi seperti setengah rubuh. Nah, berarti gimana? Ini diambil apa namanya seperti bantalan dari tanah, kemudian ini dilepas. Nah, cara ngelepasnya itu semua kafan dilepas. Apa namanya? Ikatan tali. Ikatan tali itu dilepas. Ya. Ya, ikatan tali dilepas. Ya, ini caranya gimana bukanya? Ya. Ya. Ini dibuka. Ya. Ya. Enggak lepas, enggak mungkin. Ya. Ini dipegang sini. Lapisan pertama dipegang. Kemudian lapisan kedua.
ulang lagi sampai lapisan yang pertama itu dibiarkan. Dan nanti ada seperti bantalan dari tanah yang jadi kan belum ya belum apa itu nanti ditempelkan dibuat jadikan bantalan naik Pas di pipinya, pas di pipi ya. kulit. Iya, jadi seperti bantalan gini kulit. Nah, ini jangan dibuka gini ya, ini tetap posisinya tutup gini, bawahnya gini ya, Yang kedua bawah kali. bawah ya, ketutup apa namanya, kebuka itu ya. Ini diganjel